Selamat datang di Tinta Hitam. Cerita mistis tersesat di Curug Lawe 2. Tersadar setelah bertemu ular besar. Di cerita mistis kali ini Tinta Hitam akan bercerita tersesat di Curug Lawe 2. Karena cerita mistis kali ini di tempat yang sama saat ada sepasang laki-laki dan wanita yang tersesat di Curug Lawe hanya saja berbeda hari. Tapi sebelum cerita mistis ini dimulai, jangan lupa dukung channel Tinta Hitam dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga. Agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Tinta Hitam dan tentunya supaya Tinta Hitam lebih semangat membuat video-video terbaru untuk kalian. Oke, langsung saja Tinta Hitam bercerita. Di suatu hari ada satu keluarga kecil pergi ke suatu desa untuk bersilaturahim mengendarai sepeda motor ke sanak saudara yang menjadi kegiatan rutin tahunan saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Orang Jawa menyebutnya badan dan orang kota menyebutnya sungkem. Saat itu hari masih terang belumlah gelap. Mereka berniat untuk meneruskan badan ke sanak saudara yang satu ke sanak saudara yang lain. Dari desa satu ke desa yang lain. Begitulah tradisi rutin tahunan di Jawa terlebih di desa saat hari Lebaran. Sangat aneh jika tradisi itu tidak dilakukan. Terlebih lagi badan atau sungkem adalah silaturahim yang sangat dianjurkan oleh para nabi. Ada yang bilang silaturahim bisa memperpanjang umur. Terlebih lagi yang paling baik itu silaturahim dari yang lebih muda sungkem ke tempat yang lebih tua atau dituakan. Tidak seperti di kota-kota besar setelah sholat id masjid orang-orang kota hanya bersalaman saja dan langsung pulang ke rumah atau terkadang mereka langsung pergi berekreasi ke tempat wisata keluarga. Oke, kembali ke alur cerita mistis tersesat di Curug Lawe 2. Keluarga kecil ini berkendara menuju ke desa yang memang di situ ada beberapa sanak saudara yang tinggal dan pastinya yang lebih dituakan. Saat menuju desa itu mereka melewati tidak sedikit hutan atau kalau orang Jawa bilang alas. Karena namanya di desa pasti masih ada alas entah itu alas perkebunan atau alas milik negara. Walaupun alas itu ada yang merawat oleh manusia tidak mengurangi rasa horor atau seram. Karena masih banyak pohon-pohon yang besar menjulang tinggi dan rimbun. Menimbulkan terkesan angker dan seram. Tak lama kemudian sampailah mereka di perbatasan desa. Dan mereka memilih jalan yang melewati gapura selamat datang di Curug Lawe. Bukannya mereka ambil ke arah kanan justru mereka ambil jalan yang masuk ke dalam area jalan masuk ke arah Curug Lawe. Tapi dari cerita mereka saat sebelum mereka tersadar bahwa jalan itu salah. Sepengetahuan mereka saat itu mereka ambil jalan yang biasanya mereka lewati. Yaitu mereka ambil jalan ke arah kanan bukan ambil arah ke Curug Lawe. Dan sepenglihatan mereka, mereka mengikuti jalan beraspal bukan jalan tanah atau tatanan batu. Karena notabene jalan dari gerbang ke Curug Lawe itu masih tanah dan batu yang ditata rapi atau orang Jawa bilang jalan kericakan. Sungguh aneh memang. Tidak masuk di akal pakai dinalar tapi itu nyata terjadi. Bagi orang yang tidak mempercayai akan bilang, ah kamu ngantuk mungkin. Ah kamu kurang aqua itu. Ah kamu kurang fokus kale. Begitulah bagi orang yang tidak mempercayai hal yang goib. Singkat cerita mereka berkendara menyusuri jalan aspal tersebut dan tidak ada yang aneh waktu itu. Karena memang mereka masih di dalam pengaruh hal goib. Kenapa Tinta Hitam bilang itu goib? Karena tidak wajar atau aneh jika ada orang yang sudah seringkali pergi ke desa itu masih bisa saja kesasar atau tersesat. Dan anehnya lagi setelah tersadar bahwa barusan jalan yang mereka lewati tidak lagi berupa jalan aspal melainkan jalan tanah atau kericakan. Kembali ke alur cerita. Akhirnya mereka pun tersadar setelah motor mereka terhenti karena di depannya ada seekor ular yang sangat besar sekali sedang melintang di tengah jalan. Sontak mereka kaget bukan kepalang. Karena mereka baru pertama kali melihat ular sebesar itu. Dari cerita mereka bahwa ular ini tidak kelihatan kepala dan ekornya. Hanya badan ular yang besar. Kemungkinan itu ular piton Jawa. Atau kalau orang Jawa menyebutnya ulo dumong atau ulo kloso karena corak kulitnya seperti tikar yang terbuat dari tembikar. Karena mereka takut terjadi apa-apa, mereka pun berniat putar arah dan keluar dari tempat itu. Setelah itu, mereka baru sadar kalau mereka baru saja kesasar atau tersesat. Atau bisa jadi mereka ini disesatkan oleh makhluk lain.
Dan seketika si istri refleks berkata kepada suaminya, "Loh mas, kita kok ada di sini?" Mereka pun akhirnya baru sadar kalau jalan yang mereka ambil itu salah. Karena jalan yang mereka lihat sebelum bertemu ular itu beda dengan apa yang setelah mereka bertemu ular itu. Sesampai mereka melihat gerbang Curug Lawe mereka baru merasa lega atau orang Jawa bilang makces. Saat perjalanan menuju rumah sanak saudaranya, kedua orang ini di sepanjang jalan berbicara keheranan. Si istri pun terpaksa bertanya kepada suaminya. Mas, kok kita bisa masuk ke area Curug Lawe ya? Kok aneh ya, kan kita nggak ada niatan mau ke Curug Lawe. Orang kita mau badan bukannya piknik. Ya kan mas? Sang suami pun hanya bilang tidak tahu. Saya juga tidak habis pikir. Kenapa seperti ini? Aku juga tidak tahu dek. Kok bisa seperti ini? Wis dek meneng wae, dia kehidupan. Terus tadi bukannya jalan yang kita lewati itu beraspal ya mas? Aneh ya, kok bisa seperti ini? Sang suami pun dengan cepat menuju desa yang mereka tuju. Sesampai di rumah saudara mereka pun bercerita apa yang baru saja mereka alami. Dan apa yang baru saja mereka lihat. Demikian cerita mistis kali ini. Tersesat di Curug Lawe 2. Tersadar setelah melihat ular besar. Dukung channel Tinta Hitam dengan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapat notifikasi video-video terbaru dari Tinta Hitam. Terima kasih.